Permasalahan sebetulnya ini kan masalah nasab. Yang pertama, yang paling utama dan terutama itu kan adalah Ba'alawi. Kuncinya Ba'alawi itu cuma satu sekarang ini. Kita bahas di nasab aja ya. Sebetulnya yang kita bahas itu yang lebih fokus adalah bagaimana kita membagi tugas. Itu aja satu. Betul. Kita itu butuh dana kok. Kita tidak munafik, butuh dana, butuh sarana, butuh tenaga, butuh pikiran. Sedangkan kita apa? Punya apa? Jadi ini ada Bapak yang baju putih ini mengatakan kita tidak munafik, kita butuh dana dan kita fokus pada tugas-tugas tertentu. Jadi iki wis kadung ya, banyak orang-orang ini tertipu. Maka kita harus menentukan langkah-langkah strategis untuk supaya orang-orang ini sadar. Intinya satu itu. Kita tidak perlu membuat lokal, wadah-wadah lokal, karena wadah nasional sudah ada seperti NAAT. Jadi kata Bapak itu kita bisa jadi menang dan kita tidak perlu membuat lembaga seperti NAAT. Jadi di Twitter ini diposting oleh akun @ataya_alfat. Dia memposting bocor rapat internal Habib palsu yang mau memfitnah habaib. Rapat kelompok yang melakukan serangan sistematis dan masif terhadap habaib. Ini kata akun @ataya_alfat ya. Mereka tidak segan-segan melakukan provokasi dan fitnah terhadap habaib, mendoktrin masyarakat bahwa nasab habaib terputus. Jadi postingan tersebut mengatakan umat harus tahu Habib palsu ini ngebet ingin gantikan posisi Rabita Alawiyah. Barang siapa man ta'ana fi nasabi, barang siapa yang memfitnah nasab seseorang. Nasab seseorang udah benar, tapi difitnah, bohong. Saudara, itu bisa kufrun, bisa yang menuduhnya memasuki jurang kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Furu habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Rabithah Alawiyah. Ada pengakuan Rabithah Alawiyah, kami akui, nggak ada kami nggak akui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini ada video yang bocor ke grup WA maupun di grup media sosial, salah satunya di Twitter. Baik, ini ada video rekaman, yaitu ada sekelompok yaitu melakukan rapat internal, dan ini kita belum tahu rapat apa. Baik, untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat videonya. Harus ada sponsornya. Ini lagu ini saya potong. Permasalahan sebetulnya ini kan masalah nasab. Yang pertama, yang paling utama dan terutama itu kan adalah Ba'alawi. Kuncinya Ba'alawi itu cuma satu sekarang ini. Memberangkatkan Nakibul Alami ke Mesir. Titik. Sebenarnya itu sudah dapat surat. Gampang sebenarnya. Bukan sulit. Kalau kita mengatakan kita kalah, kita ini sudah jatuh dulu mentalnya. Jadi di dalam rapat tersebut ada bapak yang pakai belangkon itu mengatakan bahwa permasalahan sekarang ini adalah nasab, yaitu nasab Ba'alawi yang memberangkatkan ke Mesir. Ini kita nggak tahu apa yang dia maksud. Coba kita lihat video lanjutannya. Andaikan saya ini adalah pejabat strategis semacam Kapolri atau Pangap, ketika ada orang mengatakan oh kasus seperti ini, saya tidak akan mengatakan bahwa kamu itu sudah kalah semua. Jadi kata bapak itu, andai saya jadi pejabat strategis seperti Kapolri atau Pangap, jika ada kasus seperti ini yang bapak itu maksud adalah kasus masalah nasab, yaitu Habib palsu, maka bapak itu tidak akan ngomong bahwa kita ini sudah kalah. Ya, kita belum paham kalah apa yang dimaksud bapak itu. Coba kita lihat video lanjutannya. Akan kamu minta bantuan apa? Kalau saya seperti itu, apa yang harus saya bantu untuk kamu? Nah, itu saya. Jadi begini, kita harus bisa memilah mana sebetulnya orang kalah, mana sebetulnya orang ini ketipu. Jadi kata bapak itu mana orang yang kalah, mana sebenarnya yang orang ketipu. Jadi kayaknya sepertinya sih masih berbicara bahwa sepertinya bapak ini masih ngomong masalah nasab. Jadi ada yang mengaku Habib asli maupun Habib palsu. Jadi mungkin masalah Habib
masalah Habib palsu ini yang masih menjadi polemik di acara rapat internal ini. Ini analisa saya seperti itu. Coba kita lihat lanjutan videonya. Kita ini di Indonesia ini banyak para syekh asli yang selalu memegang gawe leluhure Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ketika dalam perang Siffin kelicikan Muawiyah, Imam Ali apa dawe? Ketika Imam Ali dawuh, andaikan aku menggunakan kelicikan satu kali saja, semua orang akan hancur, semua mati semua karena kelicikan saya. Ini duriah Rasul yang asli tidak pernah memakai cara licik. Jadi harus kita pilah ini. Lah mereka menggunakan cara itu. Kita tidak mau. Secara hakiki kita menang karena kita pada jalur yang benar kok. Jadi kata Bapak itu, zuriat Rasul yang asli, yang zuriat Rasul jalur Imam Ali, tidak pernah menggunakan cara licik. Seperti itu kita bisa menang kok katanya. Ini dengan siapa dia menjadi lawannya kita belum tahu. Coba kita lihat video lanjutannya seperti apa. Kita nggak kalah di sini, cuman permasalahannya begini. Iki wes kadung ya, banyak orang-orang ini tertipu. Maka kita harus menentukan langkah-langkah strategis untuk supaya orang-orang ini sadar. Intinya satu itu. Kita tidak perlu membuat lokal, wadah-wadah lokal, karena wadah nasional sudah ada seperti Naat. Jadi kata Bapak itu kita bisa jadi menang dan kita tidak perlu membuat lembaga seperti Naat. Naat itu yaitu merupakan lembaga yang merupakan keturunan garis silsilah dari Wali Songo maupun dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Jadi mungkin dalam rapat ini orang tersebut ingin membuat semacam lembaga nasab lokal, tapi tadi dibilang kita tidak perlu. Dalam hal ini tidak perlu membuat lembaga nasab lokal. Kayaknya seperti itu karena udah ada lembaga nasional, salah satunya seperti Naat. Apakah dalam hal ini mereka berkumpul membuat rapat untuk membentuk suatu lembaga nasab atau seperti apa? Coba kita lihat video kedua. Pendidikan juga iya, maka kita itu kan dari tadi ya, kita bahas di nasab aja ya. Kemudian kita bahas itu yang lebih fokus adalah bagaimana kita membagi tugas. Itu aja satu. Kita itu butuh dana kok. Kita tidak munafik, butuh dana, butuh sarana, butuh tenaga, butuh pikiran. Sedangkan kita apa? Punya apa? Jadi ini ada Bapak yang baju putih ini mengatakan kita tidak munafik, kita butuh dana dan kita fokus pada tugas-tugas tertentu. Jadi berarti di sini memang mereka mungkin lagi membuat satu badan atau organisasi atau lembaga dan mereka tidak munafik dan mereka butuh dana. Sedang Alawiyah itu grup Alawiyah, ini loh dananya ada, ini loh transportasinya ada, ini loh orangnya ini bagian ini bagian ini. Sedangkan grup Ba'alawi ada biayanya, ada transportasinya, ada pokoknya siap dengan pendanaannya. Jadi mereka membandingkan, berarti di sini kelihatan memang mereka punya lembaga atau organisasi nasab. Bagian itu di dalam kapitan kita apa? Masalah pemerintah lagi. Pemerintah tidak, saya pernah bicara dengan Panglima kemarin, Bapak siapa itu? Dari sebelumnya. Bapak gimana gini? Ini Pak. Lupa Rosi itu kelompok Rosi itu dari kalah dari tiga lain. Kalah awal iya, kalah pemikiran iya, kalah kompak iya, kalah dana iya, dan juga seterusnya. Terus dia langkah berikutnya selanjutnya. Jadi ini kalah dengan apa kita nggak tahu. Ini katanya kalah Rabita Alawiyah. Jadi dulu sempat membuat kelompok juga tapi sempat kalah dari segi pendanaan, kalah dari segi kekompakan. Coba kita lihat video lagi. Ini pemerintah tidak punya wewenang, tidak punya regulasi atau aturan untuk mengatur masalah penasapan. Maka kita itu perlu kita akui dalam kekalahan kita harus bangkit, kita harus semangat. Kelompok bekerja kelompok. Maka yang saya bilang ke Bapak saya di bawah. Dan mereka mengakui bahwa pemerintah tidak punya regulasi aturan mengatur masalah nasab ini. Jadi mereka sebenarnya dalam hatinya berharap bahwa pemerintah mengatur regulasi tentang kenasapan ini, sisilah kenabian ini.
bagian A, bagian B, bagian juga bagian pemerintah sangat penting. Karena pemerintah kalau kita mengajukan dana terus terang dibaca dulu, Pak. Ya, intinya beginilah. Visinya apa, niatnya apa, tujuannya apa. Kalau memang nanti ada yang ada semacam bikin proposal, bikinlah visi untuk NKRI, satu ya, nasionalis, Pancasila itu harus dilibatkan. Dan pemerintah melihat ini, oh berarti ini tujuannya. Oke, kita kucurkan dana minta 10.000 kayak. Terus terang itu jangan munafik, kita butuh dana kok. Sedang kita mau dari ini bergerak dari kemarin, yang saya gerakkan itu apa? Ya itulah tadi videonya, intinya mereka itu membutuhkan dana untuk membangun kelompok yang mereka rencanakan. Katanya kalau berharap ke pemerintah jika membuat proposal, di dalam visi misi itu harus ada NKRI atau Pancasila, tapi tujuannya yaitu tadi membuat mungkin tentang organisasi nasab. Tapi ini menurut analisa saya, tapi karena di situ ada juga dia menyinggung tentang lembaga Naat. Naat itu yang merupakan lembaga tentang nasab, yaitu nasab dari keturunan Wali Songo, baik pihak laki-laki atau wanita Naat ya. Dan secara nasional juga ada lembaga Rabitah Alawiyah. Dan ini video ini bocor dan beredar di media sosial, salah satunya di Twitter. Jadi di Twitter ini diposting oleh akun @ataya_alfat. Coba kita lihat postingan video ini oleh @ataya_alfat. Dia memposting bocor rapat internal Habib palsu yang mau memfitnah habaib. Rapat kelompok yang melakukan serangan sistematis dan masif terhadap habaib. Ini kata akun @ataya_alfat ya. Mereka tidak segan-segan melakukan provokasi dan fitnah terhadap habaib, mendoktrin masyarakat bahwa nasab habaib terputus. Jadi postingan daripada Ataya_alfat ini mengatakan bahwa video yang beredar yang tadi kita lihat itu merupakan, yaitu mereka ingin membuat kelompok untuk memprovokasi dan memfitnah habaib dan mendoktrin masyarakat bahwa nasab habaib itu sudah terputus. Jadi itu yang disampaikan oleh Ataya_alfat tersebut. Baik, coba kita lihat beberapa komentar di kolom Twitter @ataya_alfat itu. Ada komentar dari @ataya_alfat juga, mereka benci sekali terhadap zuriat Rasulullah. Naudzubillahi min dzalik. Ada komentar dari Historia, ya hati-hati ajasan ini mulai gencar ribut masalah nasab hanya karena ketidakpuasan, hati-hati terprovokasi, dan kita tahulah maktab tandingan Rabitah saat ini udah berapa berdiri, diladeni males juga. Ada komentar dari Woi Ngopi, ini isinya orang-orang dungu, pasukan abal-abal dan Den 88 yang nggak berbobot, masih amatiran dalam mainkan isu. Jangan kebawa arus, hajar aja bos-bosnya, bongkar aja rekening gendutnya. Negara mau hancur dan mau aman dari kejahatan yang dibuat rezim. Kok nasab diobok-obok? Ada komentar juga dari Platsma. Ini orang-orangnya, dia mau posting foto orang-orang siapa? Coba kita buka dulu fotonya. Ternyata dia mau posting ada foto Ilzamuddin, Imaduddin, Fuad Pleret, Muhsin. Jadi Imaduddin ini membuat statement bahwa di Indonesia itu tidak ada Habib. Kalaupun ada Habib harus dites DNA-nya untuk dibuktikan. Dan sempat kemarin juga Fuad Pleret ini mengancam para habaib karena dia sangat murka, sangat marah bahwa kepada Rabitah Alawiyah bahwa nasab dari guru sekumpul tidak diakui oleh Rabitah Alawiyah, sehingga membuat Fuad Pleret ini marah sekali dan mengancam para habaib. Ada juga dari Muhsin, ini saya belum mengikuti seperti apa. Jadi postingan tersebut mengatakan umat harus tahu Habib-Habib palsu ini ngebet ingin gantikan posisi Rabitah Alawiyah. Inilah orang-orang ajam gila nasab yang gencar menyerang dan memfitnah habaib dan Rabitah Alawiyah di media sosial. Tujuannya mereka supaya nama Rabitah Alawiyah hancur lalu bubar. Dan kelompokan Habib-Habib palsu atau Naat dalam kurung Salatin
Babat, Banten, dan lain-lain, ini akan menggantikan posisi Rabitah Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab keturunan Rasulullah. Di bawahnya ada Islah Barawi, kita udah tahu dia siapa, buzzer, yaitu Jamaah Islam Liberal, JIL. Ada Faqih Mugi Nur Fadil dan Gus Arya. Gus Arya ini banyak sekali membuat kontroversi. Ya, jadi kata komentar dari Plasma ini bahwa inilah orang-orang yaitu membuat perpecahan umat Islam dan ngebet sekali menggantikan posisi Rabitah Alawiyah. Coba kita lihat komentar di bawahnya. Ada komentar dari IBN Sin. Semua orang telat mikir dan rela melakukan perbuatan zolim semata untuk sesuap nasi. Ada komentar dari Aidros, sudah lama keberadaan para munafik yang sakit hati karena iri dengki dengan habaib. Ada yang ingin menyayangi, ada yang ngaku-ngaku habib palsu. Di duta kita biasa ketemu, dan orang-orang seperti ini biasanya dukun yang ngaku Gus merasa lebih pintar ilmu dan kuat tirakat tapi bikin majelis sepi peminat. Baik, itulah beberapa komentar dari netizen atas postingan video yang kita lihat tadi. Coba kita dengar komentar Habib Rizik atas permasalahan habib palsu ini dan polemik tentang habib palsu. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Jadi sekali lagi ya ikhwan, soal nasab, satu, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Nah, yang kedua, hati-hati juga saudara. Barang siapa man ta'ana fi nasabi, barang siapa yang memfitnah nasab seseorang. Nasab seseorang udah benar, tapi difitnah, bohong, saudara. Itu bisa kufrun, bisa yang menuduhnya memasuki jurang kekafiran. Na'udzubillah min dalik. Jadi menolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Furu habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Rabitah Alawiyah. Ada pengakuan Rabitah Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Jadi sudah jelas sekali apa kata Habib Rizik bahwa pencatatan nasab asli itu ada di lembaga namanya Rabitah Alawiyah. Selain Rabitah Alawiyah tidak diakui. Jadi kalau seandainya tadi yang kita lihat bahwa video tadi itu ingin membuat suatu lembaga nasab atau ingin melawan tentang kenasaban habaib yang ada di Indonesia atau ingin membongkar masalah Habib ini, tidak bisa. Dan ini bukan wewenangnya, yaitu wewenang yang benar-benar yang bisa mencatat atau melihat silsilah kenabian sampai ke Rasulullah, yaitu Rabitah Alawiyah. Dan ini sudah diakui dan ini sudah resmi, bahkan semua Habib di Indonesia tercatat di Rabitah Alawiyah dengan adanya satu identitas seperti paspor. Baik, coba kita lihat video Habib Novel. Dia menjelaskan bahwa untuk melihat Habib asli dan Habib palsu, yaitu dengan membawa identitas seperti paspor yang dikeluarkan oleh Rabitah Alawiyah. Boleh masyarakat ngomong seperti itu haknya masyarakat untuk bertanya ya, Habib asli atau palsu. Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu, maka saya katakan saya punya paspor Habib. Nah, saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Dikeluarkan Maktab Ad-Daimi. Ya, itulah tadi pernyataan Habib Novel bahwa untuk membedakan Habib asli dan Habib palsu yaitu dengan melihat identitas, dan identitas itu dikeluarkan oleh lembaga Rabitah Alawiyah. Ya, seperti kita udah lihat seperti paspor tadi. Baik, ini polemik ini masalah membuktikan Habib DNA Habib asli ataupun palsu ini semakin panjang sekali, semakin liar, dan membuat stigma-stigma dari kalangan ustadz bahwa Habib di Indonesia itu tidak ada, bahwa banyak Habib palsu jadi ngaku-ngaku Habib, bahkan tidak ada Habib sama sekali, dan membuat perpecahan di antara umat Islam. Silakan Anda beri pandangan dan pendapat Anda. Apakah ini layak diperdebatkan? Sedangkan udah kita tahu bahwa lembaga yang bisa mencatat silsilah sampai
nasab ke Rasulullah adalah Rabitah Alawiyah ini. Jadi ada juga beberapa komentar tadi bahwa ada oknum-oknum tertentu yang ingin menghancurkan Rabitah Alawiyah ini, karena Rabitah Alawiyah ini hanya mengarahkan kepada nasab arahnya Bang Alawi. Baik, silakan Anda beri pandangan dan komentar Anda, dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.